Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lentera Hati. Baik, teman-teman Lentera Hati, pada kesempatan ini saya akan ngopi ngopi ngobrol penuh inspirasi bersama Ibu Dr. Dian dari perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Sukabumi. Baik, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih dunia kampus sekarang ini, terutama mahasiswa. Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, sudah berapa lama Ibu berkiprah di perguruan tinggi di Sukabumi ini? 20 tahun Pak. 20 tahun, subhanallah, 20 tahun. Nah, ada nggak perbedaan mahasiswa, kan kemarin ada terkena COVID, sekarang tidak COVID, ada nggak perbedaan konsep pembelajaran ataupun motivasi belajar mahasiswa sekarang ini? Ada Pak. Kalau dulu sebelum COVID, mahasiswa sangat bersemangat Ya. untuk kuliah itu, karena pembelajaran tatap muka itu lebih menyenangkan untuk mereka, bisa berkumpul, ketemu dengan dosen gitu kan. Kemudian pada masa COVID, pembelajaran berubah menjadi daring. Ya. Pembelajaran di rumah. Dan ternyata 2 tahun pembelajaran secara daring itu berdampak pada motivasi, penurunan Motivasi belajar. Motivasi belajar. Sehingga ketika COVID sudah berlalu, hari ini kita mencoba pembelajaran lagi secara luring, itu anak-anak sudah terbiasa santai di rumah. Ya. Jadi kedisiplinan anak-anak itu menjadi menurun. Nah. Gimana nih recovery-nya harus? Berarti kan memerlukan waktu yang cukup panjang untuk recovery ini ya, Bu ya. Nah, untuk itu kami dari pihak kampus membuat metode perkuliahan itu menjadi hybrid. Hybrid. Wah, Hybrid. Ini kayak mobil aja sekarang jadi hybrid. Jadi hybrid, Pak. Kita kombinasikan antara luring dengan daring. Jadi agar mereka penyesuaian ke luring itu ya dimulai lagi dari awal. Karena memang terbiasa santai kemarin 2 tahun, sehingga mereka menganggap perkuliahan hari ini terasa sangat berat ketika harus datang pagi ke kampus gitu. Wah, iya, berarti kan benar-benar ini COVID ini mengubah pembiasaan ya, pembiasaan yang sudah berjalan baik menjadi menurun, turunnya berarti berapa langkah ke belakang berarti ya, Bu ya? Jauh Pak, sangat jauh. Ya? Penurunan sangat jauh. Jadi memang pembelajaran online itu sangat berdampak pada motivasi belajar anak. Lalu sekarang selain dari ya motivasinya menurun, nah kalau dari jenis kegiatan ya, terutama sekarang kan di luar ini ya mau tidak mau kita dihubungkan dengan dunia luar. Kalau mahasiswa sudah mulai bersentuhan, apakah itu yang berhubungan dengan demokrasi, dengan masyarakat, ini ada pengaruhnya juga nggak terhadap itu? Ada Pak. Karena ini kalau waktu COVID kemarin seperti kegiatan KKN itu kan dilakukannya terbatas, karena tidak boleh bertemu langsung dengan masyarakat. Kemudian kegiatan pada awal tahun ajaran baru, ospek. Ya. Pada saat COVID, ospeknya itu online. Wih, gimana ya? Ospeknya online. Sementara hari ini ketika sudah tidak COVID, ospek sudah boleh lagi bertatap muka. Nah, itu juga ternyata menimbulkan permasalahan baru. Mereka yang kemarin sempat vakum, tidak ada kegiatan, hari ini ada kegiatan, semangatnya menjadi berlebihan juga. Oh gitu. Ya, jadi berlebihan juga. Bahkan alumni yang sudah lama tidak, biasanya kan alumni suka ikut ya Pak di acara ospek. Betul. Itu kalau dipantau hari ini yang alumni itu karena menjadi over gitu Pak, jadi over. Mereka kemarin selama 2 tahun off tidak ikut berkegiatan, hari ini ketika ikut berkegiatan akhirnya ada yang kebablasan gitu. Iya. Memang kadang-kadang alumni itu ya membuat kita bingung juga ya, Bu.
diundang salah, tidak Salah. diundang juga salah. Iya. Dan memang kebanyakan ya dari rekan-rekan mahasiswa yang alumni yang seperti itu, ya kadang-kadang yang aktivitasnya di luarnya kurang ya. Betul. Artinya dia belum masuk ke dunia kerja yang maksimal Ya. kayak gitu. Jadi masih tetap datang ke kampus gitu ya. Betul. Karena kalau yang sudah bekerja, mereka tidak ada waktu. Betul, betul, betul. Dia fokus dengan pekerjaannya. Nah, selanjutnya sekarang mengenai ini Bu, referensi buku. Ya. Apakah ada perbedaan antara dulu dengan sekarang? Karena saya melihat anak saya aja yang sekarang kuliah, saya tantang, Dek, mau beli buku apa? Ayo beli. Ah, enggak Pak, udah di ini nyarinya. Gimana nih? Kalau dulu zaman kita masih kuliah, buku teks itu menjadi Pegangan utama kan? Ya. Kalau sekarang yang paling diutamakan itu adalah jurnal. Jurnal. Jadi hasil-hasil penelitian terbaru. Karena kalau buku itu dijadikan referensi, buku kan ditulisnya sudah berapa puluh tahun yang lalu. Betul. Jadi tidak up to date. Makanya untuk hari ini referensi itu yang kami gunakan adalah jurnal. Oh, jadi jurnal itu yang jadi utama. Iya. Betul, Bu. Jadi saya punya pemikiran gini, Bu. Memang benar kalau buku ini karena sekarang percetakan banyak. Betul. Lalu setiap orang bisa punya buku dan menyetak sendiri, dijual sendiri. Wah, ini mungkin kan kalau dulu biasanya ya sebelum diterbitkan itu ada bedah buku, ada segala macam. Sehingga nanti bisa kelihatan ini bukunya itu berkualitas atau enggak gitu ya. Kalau sekarang kayaknya agak sedikit loss ya. Betul nggak Bu nih? Betul, karena sekarang ini mencetak buku sangat mudah, bahkan menghakikan buku juga mudah gitu. Jadi ya itu tadi Pak, untuk menghindari agar kita tidak terjebak kepada buku-buku yang tidak berkualitas. Ya, betul. Referensinya jurnal-jurnal penelitian terbaru. Betul, kalau gitu ya. Berarti jurnal penelitian terbaru itulah yang ya keabsahannya lebih kuat ya, lebih kuat. Ya, karena itu real time ya, sesuai dengan keadaan hari ini. Ngomong-ngomong Bu, Ibu tadi tidak mau menjelaskan nih, Ibu tuh sebenarnya dosen di universitas mana gitu. Ayo Bu, bisa aja disampaikan Bu. Saya dosen di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Pak. Oke. Lokasi ada jurusan apa aja tuh Bu di sana? Banyak Pak. Ada FKIP, kemudian ada teknik informatika, ada teknik sipil, ada ekonomi, ada kesehatan. Kebetulan saya di jurusan administrasi publik. Administrasi publik, oh ya luar biasa nih, berarti banyak bersentuhan dengan masyarakat juga ya. Mungkin bisa juga nanti kalau ada pemilihan pemerintah daerah juga bersentuhan, karena administrasi publik itu bisa ke sana ya. Betul. Baik, terima kasih, luar biasa sekali Ibu. Mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat, dan saya harap nanti suatu waktu kita bisa ketemu lagi ngobrol-ngobrol yang lebih bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa, masyarakat gitu ya Bu ya. Mungkin closing statement Bu ada nggak untuk menyampaikan? Boleh, promosi juga boleh. Mungkin saya lebih kepada ini ya, karena saya dari kaum perempuan. Oh iya. Saya berpesan kepada anak-anak muda, terutama perempuan. Kita perempuan harus maju. Perempuan harus maju. Tempuhlah pendidikan setinggi mungkin, karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib, bahkan sampai ke liang lahat. Subhanallah, luar biasa. Betul, teman-teman sahabat Kang Obing, yang namanya pendidikan itu bukan hanya sekedar angka dan mendapatkan ijazahnya, tetapi prosesnya yang paling penting. Sehingga kita akan membuat diri kita lebih bermakna, mampu menerjemahkan segala sesuatu yang ada di masyarakat. Kalau kita hanya berbicara masalah angka dan sertifikatnya atau ijazahnya, maka konsep kita akan tetap tumpul gitu ya Bu ya. Oke, luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum.